Cek, cek. Cek, cek, 1, 2, 3. Gimana? Jelas? Jelas. Oke. Ya, selamat siang adik-adik ya. Ya, kita sambil menunggu yang lain dulu. Jadi, yang lain bisa di on cam saja kameranya. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain untuk join ke breakout room ini. Jadi kawan-kawan yang lain bisa on cam ya. Jangan lupa juga nih untuk kalau bisa menggunakan background, digunakan backgroundnya seperti itu. Jadi kita nunggu kawan-kawan yang lain dulu ya teman-teman. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Selamat siang. Ya, selamat siang kawan-kawan. Sambil menunggu yang lain nih, boleh kenalan dulu kiranya ya. Untuk perkenalkan diri, nama kakak Dia Dwi Pradana. Kakak menjabat sebagai Ketua Himpunan Ilmu Administrasi Negara untuk periode 2021-2022. Jadi kawan-kawan nanti apabila memiliki masalah, memiliki segala macam keluhan dan sebagainya bisa melaporkan ke kakak seperti itu. Atau juga bisa ingin mendapatkan informasi dan sebagainya, ataupun mengalami keluhan-keluhan, ataupun mengalami masalah, ataupun hambatan dalam mengurus kegiatan di kampus atau akademiknya, bisa mengadukan kepada kakak seperti itu, atau kepada anggota-anggota himpunan yang lain seperti itu. Jadi kita tunggu untuk kawan-kawan yang lain dulu ya kawan-kawan, karena ini masih beberapa orang aja nih yang masuk ke dalam breakout room ini seperti itu. Sebelum kita mendengarkan materi dari kajur kita, yaitu Bapak Immanuel Jaya seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan usahakan untuk on cam seperti itu. Apabila memang bisa menggunakan background, saya sarankan untuk menggunakan background seperti itu karena sudah disiapkan oleh panitia juga. Jadi untuk kawan-kawan yang lain apabila bisa menggunakan background dipersilakan. Apabila memang tidak bisa, ya tidak apa-apa saja seperti itu. Asal kameranya tetap on seperti itu. Dan juga nih harapannya nih, ini kan sudah masuk dalam materi jurusan kita seperti itu. Kawan-kawan kan untuk beberapa tahun ke depan nih akan berkuliah di jurusan kita seperti itu. Dan ini pun perkenalan jurusan kita. Jadi untuk kawan-kawan sebisa mungkin untuk aktif seperti itu. Untuk aktif bertanya ataupun nanti diperbolehkan bertanya, dan juga usahakan untuk mendengarkan baik-baik seperti itu apa yang dijelaskan oleh pemateri nantinya seperti itu. Untuk kawan-kawan yang lain mungkin untuk mikrofonnya bisa dimatikan dulu seperti itu untuk supaya nanti bisa jelas juga nih apa yang kakak sampaikan dan juga apa yang bisa disampaikan oleh pemateri seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang lain untuk mikrofonnya bisa dimatikan dulu ya seperti itu. Untuk kameranya saja yang di on cam kan seperti itu. Kita kerjasamanya ya kawan-kawan semua ya. Oke, mungkin 1 menit lagi nih kita akan mulai. Karena mengingat waktu juga seperti itu. Untuk mengefektifkan waktu yang kita gunakan seperti itu. Untuk Pak Jaya, Pak, suara saya kedengaran, Pak?
Jelas, jelas. Suara saya kedengaran? Halo, suara saya kedengaran, Dio? Agak sedikit putus-putus sih, Pak. Untuk suara Pak. Iya kedengaran, Pak, tapi agak sedikit Agak putus-putus. putus-putus ya. Oke. Ya. Peserta kita berapa orang ya? Untuk yang peserta Untuk PKKMB dari ini. untuk yang satu PISIP itu sekitar 600-an orang, Pak. Yang data saya dapatkan seperti itu. Untuk yang di AN sendiri, untuk pastinya saya belum mendapatkan informasinya seperti itu, Pak. Mungkin bisa kita mulai, Pak. Apa Bapak sudah siap untuk menyampaikan Boleh, materi? boleh. Boleh. Oke, ya. Kita buka dulu ya kawan-kawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabe Selamat, Lingkungan Datai, Salam Sujud, Karena Malempang, Adil Katilido, Bacaramin Kasaroga, Basengat Kajubata, Arus. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan mendengarkan materi dari Bapak Immanuel Jaya, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Jadi untuk kawan-kawan harapannya untuk bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak dengan kawan-kawannya. Nanti apabila memang Bapak bertanya, silakan direspon. Dan juga nanti apabila kawan-kawan ingin bertanya dan Bapak, nanti akan ada sesinya di akhir materi Bapak seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang lain, harapannya bisa tetap fokus seperti itu. Walaupun kawan-kawan sudah mengikuti PKMB nih dari 2 hari yang lalu seperti itu. Tapi harapannya untuk kawan-kawan tetap semangat, tetap fokus untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh semua pemateri untuk di PKMB Fakultas kali ini seperti itu. Jadi untuk mengefektifkan waktu kembali lagi Pak, kami persilakan untuk Bapak, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Oke. Saya mau share screen ini, Yo. Tolong di ini kan. Baik Pak, baik Pak. Saya mau share screen. Iya Pak, silakan Pak, sudah bisa share screen. Oke. Sudah terlihat? Apa sudah terlihat nih? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Rekan-rekan mahasiswa semua ya, mahasiswa baru ataupun ada yang mahasiswa yang angkatan sebelumnya yang mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, saya sampaikan selamat datang, selamat berjuang ya di FISIP Universitas Palangkaraya, khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara. Ya. Perkenalkan, nama saya Immanuel Jaya, SAP MAP. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara sejak tahun 2019. Ya. Nanti rekan-rekan sekalian akan sangat banyak, nanti kita akan sangat banyak saling berkomunikasi selama rekan-rekan sekalian menjalani kuliah di FISIP Universitas Palangkaraya. Saya jelaskan sedikit tentang Prodi Ilmu Administrasi Negara. Jadi visi dari Prodi Ilmu Administrasi Negara itu menjadi prodi yang unggul ya dalam menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya yang tinggi di bidang administrasi negara pada tahun 2027. Jadi sekarang itu akreditasinya tidak hanya A, tetapi sekarang akreditasinya itu mencapai unggul. Jadi mungkin rekan-rekan sekalian sudah ada mendengar akreditasi ya, akreditasi SMA, akreditasi SMP gitu ya. Nah, universitas atau perguruan tinggi juga sampai ke level universitas institusinya itu juga diakreditasi, dan akreditasinya yang paling tinggi adalah unggul. Ya. Kemudian misi itu untuk menyelenggarakan
dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran secara profesional untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam bidang administrasi negara. Kemudian melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bidang administrasi publik, sosial, dan politik untuk kemajuan, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan pola ilmiah pokok Universitas Palangkaraya. Kemudian membangun networking atau jaringan, ya, jejaring dengan stakeholder atau pemangku kepentingan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknologi dan aplikasi yang mumpuni. Nah, kita ke depan akan rekan-rekan sekalian akan berhadapan dengan yang namanya kurikulum. Jadi tidak seperti waktu SMA yang mata kuliah itu sudah dipilihkan gitu ya. Nah, di saat sudah kuliah ini memang kemandirian itu yang penting. Bahkan tidak hanya kuliah di kampus FISIP atau jurusan IAN sendiri, teman-teman nanti juga bisa bertukar kuliah. Jadi apa ya istilahnya? Belajar di luar. Ini ada rekan-rekan yang jadi panitia di sini, saya lihat ada beberapa yang ikut pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar, ada yang ke Universitas Jember, ada yang ke Universitas Lambung Mangkurat, ya, Banjarmasin. Gitu. Sekarang namanya kurikulum itu Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi rekan-rekan mahasiswa itu perkuliahan sampai semester 5, ya, sampai semester 5. Itu yang memang murni di dalam kampus, dalam artian selain yang pertukaran pelajar seperti yang sudah kita lakukan sekarang. Nah, semester 6 sampai seterusnya itu ada konversi mata kuliah, ya. Rekan-rekan bisa magang, misalnya magang atau praktek di ada salah satu kakak tingkat kalian, si Mario kalau nggak salah itu, dia magang di DPR RI. DPR RI bersaing dengan cek suara saya kedengaran. Rahmat Gunawan. Halo Rahmat Gunawan. Suara saya kedengaran? Iya Pak, kedengaran Pak. Soalnya suara musik di sebelahmu ribut. Apa dengar suara saya? Maaf Pak. Oke. Ada kakak tingkat kalian angkatan 2018, si Mario itu, dia magang di DPR RI, ya, pusat. Nah, itu selama 5 bulan. Jadi itu akan dikonversi dengan beberapa mata kuliah. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi begitu, ya. Dan dia bersaing dengan sekitar 11.000 peserta mahasiswa dari seluruh Indonesia. Itu yang bisa kalian tempuh nanti. Tidak hanya harus melulu kuliah, tetapi setelah semester 5 masuk ke semester 6 itu ada bina desa, ada magang di perusahaan global, ada KKN tematik gitu kan, KKN tematik bagaimana membangun desa gitu. Jadi gitu. Kita masuk ke mata kuliah, ya. Mata kuliah ini penawaran mata kuliah di semester 1 saya sampaikan di semester 1 aja. Walaupun memang ada beberapa rekan-rekan kalian yang semester 3 ataupun yang lain. Ini penawaran di semester 1 ada 8 mata kuliah.
ya, 8 mata kuliah. Nanti kalian harus harus ingat mana mata kuliah yang sudah ditempuh, mana yang belum, ya. Mata kuliah ini ada mata kuliah wajib, ya, sampai ini semester 2, semester 3, ya. Ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan, ya. Nah, di semester 6 ini ada mata kuliah pilihan. Sampai semester 5 itu ada mata kuliah wajib, sampai semester 6 itu, mulai dari semester 6 ada mata kuliah pilihan. Nah, dimulai semester 6, 7, dan 8 ini kalian bisa mengambil yang namanya MBKM. Kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Kalian bisa magang di perusahaan, magang di instansi negara di pusat, bisa penelitian, bisa proyek membangun desa, kalian bisa mengajar di desa misalnya gitu, itu bisa. Ya. Kemudian saya coba share tentang sebentar. Nah, profil lulusan diharapkan nanti setelah kalian lulus kalian akan menjadi policy analyst. Jadi analis kebijakan ya. Kemudian public manager atau manajer publik, konsultan pembangunan dan peneliti, researcher ya. Itu profil lulusan kita. Diharapkan kalian nanti arahnya ke 4 ini setelah kalian lulus. Ini saya tampilkan bahwa kita memperoleh akreditasi A dari 2019 ya. Jadi kalian harus bangga bahwa dari beberapa prodi di FISIP ya di Universitas Palangkaraya kita salah satunya yang mendapat akreditasi A. Saya setelah ini mau share tentang sebentar ya. Ini kelihatan dari siakatnya. Iya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ya, kelihatan jelas Pak. Oke. Dia nggak salah-salah. Bahkan ada beberapa kakak tingkat kalian juga kadang-kadang masih ada yang salah ya terkait teknis pengambilan mata kuliah. Kalian harus berpedoman dengan apa yang menjadi pembagian atau apa ya? Itu tadi per semester, pembagian mata kuliah per semester yang sudah saya tampilkan tadi. Nanti bisa kita bagikan nanti pada saat kalian mulai perkuliahan. Ya. Kalian harus setelah kalian bayar UKT, kemudian registrasi fakultas, kemudian misalnya kalian di semester 3 nanti kalian registrasi fakultas, bayar UKT ya, wajib menginput KRS di Siakat ya. Wajib menginput KRS di Siakat. Bahkan pada saat kalian misalnya nanti sudah semester 7, sudah habis mata kuliah terambil semua ya. Sudah terambil semua. Tetap wajib kalian memasukkan misalnya kalau cuma skripsi ya masukkan saja skripsi. Ya. Dan Siakat kita mengunci apabila kalian belum registrasi, belum bayar UKT, itu tidak bisa aktif akun. Jadi wajib registrasi dulu ya atau registrasi untuk mahasiswa baru akun Siakat kalian aktif. Baru kalian bisa menginput KRS. Nanti kalian bisa pilih semester di sini ya. Ini contoh ya, kalian bisa pilih semester di sini. Nah, ini akun demo.
Kemudian kalian klik input KRS. Kalian bisa memilih mata kuliah yang sudah ditetapkan tadi, 8 mata kuliah ya. Jangan sampai terambil di mata kuliah yang semester lain, misalnya semester 3 atau semester 5. Ya, dilihat di sini semesternya, dilihat di sini semesternya. 1 ya semester 1 gitu kan. Ya. Ini 2 ya semester 2. Salah ini ada kesalahan teknis. Ini agamanya ada di semester 1. Agama ada di semester 1 ya. Diingat nanti, ini yang agama ini ada di semester 1. Jadi ada di pilihan. Nah, misalnya nanti kalian pilih bahasa Indonesia, filsafat, Pancasila, pendidikan anti korupsi, pengantar antropologi, berapa ini sudah 7. Ya, misalnya gitu nanti. Ingat ya, ini jangan dilihat yang bagian sininya. Ini kita kemarin masih kelas A dan B. Jadi karena sekarang itu kita ada kurang lebih 5 kelas ya. Kalau nggak salah kita itu 5 kelas Pak. Untuk ini yang maba. Jadi luar biasa. Padahal saya itu berharap yang masuk jurusan kita itu nggak terlalu banyak. Ternyata banyak sekali. Itu ada 7, berarti 1 misalnya agama ya, misalnya agama. Nah, jadi harus memilih mata kuliah ya, harus memilih. Nah, sudah keluar, nanti akan terlihat di sini. Ya, apa mata kuliah yang sudah kalian ambil beserta di sini ada dosen pengampunya siapa-siapa, di sini ada jadwalnya hari apa. Dan nggak tahu nih fungsi cetaknya apa sudah bisa. Nah, ini akan keluar seperti ini ya. Ini akan keluar nanti seperti ini. Kalian nanti akan dibagikan dosen pembimbing akademik ya. Kalau kayak di SMA itu kayak dosen wali, ya, wali kelas nanti. Makanya di sini jadi kosong di sebelah sini. Ini nanti wajib kalian print ya, wajib kalian print. Nanti yang pasti input saja dulu mata kuliah 8 ini ya agar masuk ke dalam sistem. Kelihatan KRS-nya ini yang sudah dicetak? Iya Pak, kelihatan jelas. Pak. Kelihatan. Oke. Ya. Banyak kejadian bahwa dikira sudah registrasi jadi otomatis langsung bisa ikut kuliah gitu. Enggak ya, harus kalian input KRS. Karena ini terhubung ke akun dosen. Jadi terhubung ke akun dosen. Nanti misalnya saya mengajar pengantar ilmu politik misalnya. Saya mengajar pengantar ilmu politik. Jadi di dalam daftar peserta mata kuliah pengantar ilmu politik itu, kalau misalnya kalian tidak menginput mata kuliah, nama kalian tidak akan terdaftar di situ. Jadi dosen tidak bisa menginput nilai karena kita semuanya based on system. Ya. Based on system. Ini kakak tingkat kalian juga ada beberapa, 1-2 orang yang dikira sudah bayar UKT jadi langsung boleh ikut karena kita online jadi agak kurang waspada gitu. Padahal online ini ya semuanya based on system. Semuanya berdasarkan sistem. Ya. Nanti setelah selesai semester, kita juga membuat sistem sekarang bahwa
orang tua kalian juga akan dikirimi nilai kalian yang telah kalian tempuh di semester-semester sebelumnya ya. Biar kita sama-sama memantau. Jadi mulai angkatan 2017, 18, 19, 20 dan seterusnya itu mungkin pada saat tengah semester ya, itu orang tua kalian akan dikirimi hasil nilai kalian yang telah kalian tempuh di semester sebelumnya. Jadi kita sama-sama menjaga bahwa orang tua kalian mempercayakan kalian kuliah di jurusan IAN, ya kami juga mempercayakan mengemban amanah itu ya untuk nanti hasilnya bisa menjadi seperti apa yang kalian harapkan, orang tua kalian harapkan ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, mungkin ada beberapa hal yang bisa didiskusikan ya. Kita diskusi aja ya, sifatnya diskusi aja. Terima kasih. Sudah selesai, Pak, untuk Ya, ya. penyampaian materi Bapak. Oke. Jadi kawan-kawan, untuk materi dari Bapak sendiri, dari ketua jurusan kita sudah selesai. Jadi untuk kawan-kawan nih, apabila ada pertanyaan nih, penasaran tentang jurusan kita, ataupun ada kebingungan nih, tentang mata kuliah dan sebagainya, mungkin bisa ditanyakan ke Bapak. Mungkin bisa di raise hand terlebih dahulu, atau diketik di pesan, nanti akan saya bacakan. Atau akan lebih bagus untuk kawan-kawan sendiri saja nih, untuk on cam dan on mic sendiri seperti itu, untuk menanyakan ke Bapak. Jadi bagaimana kawan-kawan? Apakah ada dari kawan-kawan nih yang penasaran dengan bertanya dan Bapak? Iya, izin Pak dan Ya, moderator. Di silakan. sini ada Desi Rahmasari. Ya, silakan mungkin Desi Rahmasari mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silakan. Apa suara saya terdengar? Ya, Karen. Silakan. Ya, ya, kedengaran. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmasari dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya ingin bertanya, menurut Bapak apa saja yang menjadi kriteria mahasiswa yang baik dari pandangan Bapak? Terus yang kedua, bagaimana tips cara lulus tepat waktu di Prodi Ilmu Administrasi Negara? Terima kasih. Oke. Saya tampilkan lagi ya. Saya share screen lagi. Kelihatan ya pembagian mata kuliah per semester. Sebenarnya gampang ya. Sebenarnya gampang untuk agar kuliah tepat waktu, bahkan lebih dari waktu yang seharusnya. Karena di tempat kita bahwa indeks prestasi 3 ke atas, ya 3 ke atas, itu boleh mengambil sampai dengan 24 SKS. Ya, 24 SKS. Penawaran di semester 1 ini ada 19 SKS ya. Ini bisa kita inikan sama-sama. Ini 19 SKS. Misalnya indeks prestasi kalian, oh ya, nilai untuk mata kuliah itu ada A, B+, B gitu ya. Jadi A itu nilainya 4, B+ itu 3,5, B itu nilainya 3, dan seterusnya, turun-turunnya. Kalau misalnya rata-rata nilai kalian aja B, semuanya B misalnya, berarti indeks prestasi kalian untuk semester tersebut adalah 3. Ya. Apabila indeks prestasi kalian itu 3, ya, minimal 3, kalian boleh mengambil sampai dengan 24 SKS. Misalnya semester 1 nanti nih, berjalan 1 semester ya. Itu nilai kalian bagus-bagus semua. Misalnya indeks prestasi 3,30 misalnya. Nah, jadi penawaran di semester 2 itu kan cuma 21 SKS. Itu kan hanya 21 SKS. Jadi kalian bisa mengambil mata kuliah di semester 4.
Karena ganjil gitu kan, pembagiannya ganjil, tetap ganjil. Semester kita ada dibagi 2, semester ganjil dan genap ya. Makanya itu harus sangat-sangat strategis. Nanti kalian bisa tanyakan ke saya langsung atau bisa kalian tanyakan ke lewat Himane juga bagaimana pengambilan mata kuliah yang strategis. Jadi misalnya tadi di semester 1 kalian mengambil 19 SKS, nilai kalian IP indeks prestasi kalian 3,30. Jadi di semester 2 kalian ini sudah berhak mengambil 21 SKS ditambah kalau kalian mau, satu mata kuliah di semester 4. Terserah mau yang mana di semester 4. Ya. Begitu juga misalnya nanti semester 2. Ya, semester 2 kalian ambil misalnya sudah tadi 9 mata kuliah ya. 9 mata kuliah itu lumayan loh. 9 mata kuliah tambah 3 SKS yang semester 4 ya. Ternyata 9 mata kuliah ini kalian mendapatkan IP 3 lagi untuk masuk ke semester 3. Ya. Di semester 3 itu ada 21 SKS penawaran ya. Yang ditawarkan 21 SKS, 7 mata kuliah. Karena kalian IP kalian 3, indeks prestasi kalian 3, kalian artinya boleh mengambil 3 SKS di semester 5. Jadi kan mata kuliah semester atas itu semakin turun ya. Ya. Jadi gitu. Ini settingannya bahwa 8 semester itu selesai ya. 8 semester itu selesai. Tapi apabila kalian pakai strategi seperti tadi, yang pasti dengan IP 3 ya, indeks prestasi 3, itu mata kuliah yang di semester 7, 6, 5 itu bisa kalian ambil di semester sebelumnya. Dengan syarat itu tadi. Indeks prestasi minimal 3. Kita beberapa kali, ada 1 kali kalau nggak salah, ada mahasiswa yang memang benar-benar strategik mengambil mata kuliahnya, jadi sampai dengan lulus itu 3 tahun 4 bulan. Dan itu rekor yang masih belum bisa terpecahkan sampai hari ini ya. Ada angkatan 2017. 2017 dia waktu kuliahnya itu hanya 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Nah, nanti pengambilan K2NM ini juga harus strategis ya. Harus strategis. Jangan sampai kadang-kadang karena mau saking cepatnya ya, karena mau cepat, ada kuliah masih banyak, mengambil juga K2NM ini. Ya, K2NM. Jadi dapat nilai K2NM, tapi mata kuliah yang lain nggak lulus misalnya, itu jadi blunder lah. Ya. Perlu diingat bahwa mata kuliah semester 1, 3, 5, 7 itu mata kuliah semester ganjil, dia akan selalu keluar di semester ganjil. Ya. Mata kuliah genap ya selalu di semester genap, semester 2, 4, 6 dia akan tetap keluar di semester genap. Kalau kalian tidak lulus misalnya kewarganegaraan ini tidak lulus ya. Misal tidak lulus. Kalian hanya bisa menempuh 1 tahun kemudian. Karena di semester 3 dia nggak ada. Ya. Di semester ganjil dia nggak keluar. Dia hanya keluarnya ada di semester genap. Ya. Itu perlu strategi yang benar-benar baik. Nah, terkait dengan kriteria mahasiswa yang baik, mahasiswa yang cerdas. Beda dengan waktu SMA seperti tadi saya sampaikan ya. Di sini kalian bebas memilih ya. Bebas memilih. Mau kalian lulus 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu menjadi pilihan kalian.
Tapi kalian lulus 3 tahun 4 bulan itu juga pilihan kalian dengan resiko masing-masing ya, dengan resiko masing-masing. Di kampus kita dosen-dosen saya kira terbuka untuk berdiskusi, untuk menambah keilmuan kalian, ya, menambah keilmuan kalian bahwa misalnya masih ada yang kurang jelas di perkuliahan, misalnya boleh, misalnya dengan janjian yang sopan gitu ya, menghubungi dosen, bisa untuk melanjutkan diskusi di luar jam kuliah misalnya begitu. Di FISIP bisa nanti rekan-rekan di Himane bisa saling membimbing ya, saling membimbing rekan-rekan mahasiswa baru ini. Jadi itu ya Himane juga kalau nggak salah si Mario itu Himane juga ya. Iya pengurus Iya, Pak. Himane juga. Iya, Pak. Ya. Nah, Himane informasi terkait beasiswa, terkait lomba-lomba kemahasiswaan, lomba karya tulis ilmiah, lomba segala macam, itu terbuka ya. Jadi pada dasarnya mahasiswa harus proaktif ya. Jangan menunggu mentang-mentang ini online, jadi seperti moderator yang di room yang besar tadi sampaikan bahwa kuliah sambil tiduran gitu kan, kuliah sambil tiduran ya, karena online kan. Padahal kalau misalnya kita bergabung dengan, saya anggap ini perkumpulan di Himane, itu informasi terkait hal-hal yang positif itu sangat-sangat banyak, saya kira itu. Dan kadang-kadang tidak hanya harus pintar ya, tidak hanya harus cerdas, tetapi juga saya sampaikan harus strategis. Misalnya mengambil mata kuliah ini. Karena saya sampaikan lagi bahwa mata kuliah semester ganjil hanya ada di semester ganjil. Mata kuliah semester genap hanya ada di semester genap. Kalau kalian tidak lulus satu mata kuliah di semester ganjil, nunggu tahun depan di semester ganjil tahun depan baru kalian bisa mengulang. Ya mengulang ya, namanya mengulang. Jadi dengan tambahan beban dengan mata kuliah yang di semester yang utama itu tadi. Tambah jadinya beban. Saya kira itu mungkin kalau bisa menjawab. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Seperti yang sudah Pak Jaya tadi sampaikan bahwa ada beberapa nih strategi, baik itu aturan dan sebagainya dalam pengambilan mata kuliah. Jadi untuk kawan-kawan itu mohon diperhatikan lagi seperti itu, supaya tidak ada kesalahan dalam perkuliahan kawan-kawan dalam menempuhnya nanti di jurusan ilmu administrasi negara ini untuk kedepannya seperti itu. Dan juga apa yang disampaikan Pak Jaya tadi benar bahwa di FISIP atau terkhususnya di AN ini banyak juga nih program-program seperti itu, baik itu pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, atau lomba-lomba karya tulis dan sebagainya. Dan itu semua akan kami share seperti itu. Kami share dari Himane, baik itu melalui Instagram ataupun kami akan kirimkan melalui grup-grup kawan-kawan seperti itu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan apabila memang ada program seperti itu untuk mengembangkan bakat dan minat kawan-kawan juga seperti itu. Betul. Jadi misalnya kayak kemarin ada bantuan untuk apa itu ya, untuk keringanan UKT misalnya, atau bantuan beasiswa dari Kalteng Berkah atau KIP ya. Itu saya langsung sampaikan misalnya kalau itu diinformasikan ke saya langsung ke Himane. Jadi kalian harus follow terus misalnya Himane lewat IG ya, yang lebih ininya IG ya. Iya Pak, lewat Instagram Pak. Ya, lewat Instagram. Jadi banyak hal yang bisa kita sharing bersama gitu, dan bisa kita asah bersama. Ya. Saya kira itu. Baik Pak, jadi untuk kawan-kawan sekalian,
bukan maksud untuk membatasi kawan-kawan juga, namun waktu kita setelah sampai di penghujung materi untuk materi jurusan. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, terima kasih untuk perhatian kawan-kawan seperti itu. Nanti apabila masih ada pertanyaan ataupun masih ada hal yang mengganjal di hati kawan-kawan ataupun pikiran kawan-kawan, bisa langsung menanyakan itu melalui Himane seperti itu. Atau seperti yang ditawarkan oleh Pak Jaya tadi, untuk dosen-dosen di administrasi negara ini orangnya welcome-welcome saja seperti apa yang saya rasakan juga nih. Saya kan sudah beberapa tahun juga nih berkuliah di jurusan ilmu administrasi negara. Jadi untuk kawan-kawan, jadi harapannya apabila memiliki pertanyaan atau memiliki keluhan atau kesusahan seperti itu, kami dari Himane siap membantu dan dosen-dosen dari ilmu administrasi negara pun akan siap membantu seperti itu. Terakhir dari Bapak, apakah ada tambahan Pak? Saya kira selamat berjuang ya. Selamat berjuang di kampus Juang, selamat bergabung dengan para pejuang yang di jurusan ilmu administrasi negara. Tinggalkan kebiasaan lama seperti waktu di SMA, ini kita memasuki dunia yang baru ya. Dan jangan lupa bahwa ini dunia digital sudah. Jadi jangan sampai kalian, secara kasar saya bilang, jangan sampai gaptek gitu ya. Jangan sampai gaptek karena ini digital sudah. Benar-benar digital, kuliah digital semua, berbasis virtual semua. Jadi tingkatkan kemampuan digital kalian selama perkuliahan ini. Terima kasih. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih. Ya itu kawan-kawan pesan terakhir atau penutup dari Bapak untuk mengakhiri materi pada siang hari ini. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, harapannya apa yang disampaikan oleh pemateri pada siang hari ini, harapannya bisa diperhatikan ya tadi untuk materi dari Bapak, dan juga nanti apabila masih ada kesusahan bisa ditanyakan kembali seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, terima kasih sekali lagi. Mungkin kita bisa kasih applause dulu untuk Bapak nih, untuk materi yang sudah disampaikan tadi. Kami dari panitia sendiri Pak menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami. Seperti itu. Dan terima kasih juga untuk materi-materi yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Dan untuk kawan-kawan semuanya nih, nanti akan dikembalikan ke room yang utama seperti itu. Jadi nanti silakan untuk kawan-kawan untuk kembali, atau nanti akan dikembalikan oleh host dan co-host yang lain seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak. Selamat siang Pak. Baik, mohon izin saya langsung live ya. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Tampan sekali Pak Jaya ini. Ganteng memang. Bang Bimo memang ganteng. Memang tampan. Pak Immanuel Jaya, Ketua Jurusan. Dia